Halo teman-teman. Ketika kita melihat peta wilayah negara-negara, kita melihat bahwa sama sekali tidak enak dipandang. Ini adalah ekor sepanjang 350 km dari Afghanistan yang disebut Koridor Wahan. Ini memiliki perbatasan darat kecil dengan Cina dan benar-benar memisahkan Tajikistan dan Pakistan. Sekarang, ia memiliki banyak arti militer. Tapi mari kita kembali ke waktu 2 abad yang lalu. Pada abad ke-19, kerajaan Inggris dan Rusia membagi wilayah di sini. Rusia menguasai Asia Tengah. Inggris memerintah wilayah India. Untuk memastikan bahwa tidak ada negara yang dirugikan, keduanya sepakat untuk menganggap Afghanistan sebagai negara merdeka, batas untuk membagi tanah dengan mudah. Namun, saat itu, wilayah Afghanistan tidak cukup panjang untuk dijadikan sebagai perbatasan. Jadi kedua kerajaan itu bersatu, memberinya ekor yang panjang. Dan itu masih ada sampai sekarang. Sekarang, mari kita lihat Turki. Lihat halter ini, itu di Suriah. Namun pada kenyataannya, itu dimiliki oleh Turki. Ini adalah bagian dari makam Sulaiman Shah, kakek Osman I, pendiri Kekaisaran Ottoman, 1258-1326. Belakangan ini, perang saudara di Suriah sering berkecamuk di sekitar area mausoleum, membuat hal-hal membingungkan. Pada 2015, pemerintah Turki memobilisasi pasukan ke Suriah, untuk memindahkan sisa-sisa jenazah. Dan lindungi para penjaga, sehingga mereka dapat kembali ke negara mereka. Namun, mausoleum baru itu masih terletak di wilayah Suriah, 180 meter di selatan perbatasan Turki. Entah bagaimana, mereka tidak membawanya kembali ke negara mereka. Perlu disebutkan bahwa bagian lama makam tanpa sisa-sisa akan tetap dimiliki oleh Turki. Manusia sulit dimengerti. Kadang-kadang mereka berdebat hanya tentang setengah meter tanah. Dengan negara tetangga, menambah atau mengurangi beberapa meter tanah tidak membuat banyak perbedaan. Ada hal-hal yang tidak bisa dinegosiasikan, mengarah ke perbatasan yang sangat aneh. Ini adalah bagian dari Uni Emirat Arab, yang disebut Nahwa, dengan populasi sekitar 3.000. Terletak di pusat Mada, bagian dari wilayah Oman. Demikian pula, Mada terletak sepenuhnya di dalam wilayah UEA. Dan inilah semenanjung Musandan, yang terletak di utara UEA. Tapi itu milik Oman. Jika seseorang langsung dari daratan Oman ke semenanjung Musandan, mereka harus melintasi perbatasan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terlalu menyebalkan, jika pacarnya menunggu di sisi lain wilayah. Galapagos adalah sebuah kepulauan di lepas pantai Samudra Pasifik, yang dimiliki oleh Ekuador. Terkenal dengan ekosistemnya yang sangat beragam. Dan juga tempat Charles Darwin mengembangkan teori evolusi. Ada banyak spesies hewan yang hanya dapat ditemukan di kepulauan ini. Ambil contoh kura-kura Galapagos, kura-kura terbesar di dunia. Ada sebuah peristiwa yang hampir menyebabkan semua makhluk di Nusantara ini punah. Pada tahun 1951, sepasang nelayan membawa 3 ekor kambing, 1 jantan dan 2 betina. Hanya 14 tahun kemudian, populasi kambing telah meledak, mencapai 30.000 dan tersebar di seluruh Nusantara. Pada 1990-an, pasukan kambing menjadi sangat kuat dengan 250.000 kambing. Mereka menghancurkan habitat makhluk lain, dengan memakan semua yang mereka temukan. Ini menempatkan kura-kura Galapagos dan sebagian besar makhluk di pulau itu dalam risiko kepunahan. Ahli biologi mulai memeras pikiran mereka untuk memikirkan solusi. Mereka berencana untuk mengumpulkan mereka dan mengangkut mereka ke tempat lain. Namun, di mana untuk membawa mereka adalah masalah lain. Karena mereka akan terus merusak habitat organisme lain. Mereka bahkan punya ide, letakkan singa di pulau itu, biarkan mereka menghancurkan kambing. Tapi kemudian, siapa yang akan memakan singa, jika makanan berlimpah itu membuat singa tumbuh maksimal? Masih berjuang untuk menemukan solusi, pemerintah Ekuador memutuskan untuk mengirim pasukan ke pulau itu, untuk menghancurkan semua kambing. Mereka menggunakan helikopter dan melatih orang-orang bersenjata dari Selandia Baru, untuk melakukan penyisiran. Rencana ini benar-benar berhasil. Dalam setahun, 90% kambing dimusnahkan. Namun, sisa 10% kambing berangsur-angsur menjadi bijaksana. Mereka bersembunyi dan sulit bagi orang-orang bersenjata untuk menangkap mereka. Hanya dalam waktu singkat tanpa dibasmi, kambing-kambing itu cepat pulih jumlahnya. Sebelum rencana itu gagal, ada seseorang yang datang dengan ide yang sangat bagus. Orang ini menyarankan solusinya, tangkap kambing betina, dan pasang perangkat GPS di tubuhnya. Kemudian dilepas kembali ke hutan. Kambing kembali ke kawanan dan tanpa sadar bertindak sebagai mata-mata bagi para pemburu. Para pemburu mengikuti sinyal, dan seterusnya menghancurkan mereka satu demi satu, hingga yang terakhir. Total mereka menggunakan 900 ekor kambing betina menggunakan metode itu, untuk memusnahkan semua spesies kambing di pulau itu. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.